Perkenalkan, nama saya Cantika Rizky Putri Ayu dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan cara membuat jurnal umum dan jurnal khusus ujian praktek ekonomi. Berikut adalah data dari PDBMA. Tanggal 2 Desember 2019 membeli perlengkapan secara tunai dari toko Abadi 750.000. Pada tanggal 5 Desember 2019 membeli barang dagangan dari PT Cahaya seharga 20 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, faktur nomor 024. Tanggal 5 Desember 2019 membayar sewa toko untuk 3 bulan seharga 1.200.000. Pada tanggal 7 Desember 2019 menjual tunai barang dagangan kepada toko Cael senilai 5.500.000. Harga pokok penjualan 4 juta. Pada tanggal 12 Desember 2019 menerima komisi penjualan 700.000. Pada tanggal 13 Desember 2019 mengirimkan kembali kepada PT Cahaya atas sebagian barang yang dibeli karena rusak seharga 400.000. Pada tanggal 15 Desember 2019 membeli barang dagangan secara tunai seharga 5 juta. Pada tanggal 16 Desember 2019 menjual kepada toko Budi dagangan seharga 21 juta. Harga pokok penjualan 19 juta dengan syarat 3/10 N/30, faktur nomor 015. Pada tanggal 18 Desember 2019, Aisyah mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi 5 juta. Pada tanggal 20 Desember 2019 menjual kepada toko Cantika barang dagangannya 10.500.000, harga pokok penjualan 9 juta dengan syarat 3/10 N/30. Pada tanggal 20 Desember 2019 membayar kepada PO Kilat beban pengangkutan barang dagang yang dibeli sebesar 600.000. Pada tanggal 22 Desember 2019 memberi secara kredit dari toko Mia peralatan kantor seharga 10 juta dengan syarat 2/10 N/30, faktur nomor 025. Pada tanggal 23 Desember 2019 menerima dari toko Budi pelunasan faktur nomor 015. Pada tanggal 25 Desember 2019 membayar beban listrik untuk bulan Desember senilai 150.000. Pada tanggal 27 Desember 2019 membayar gaji karyawan senilai 3 juta. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi pada perusahaan selama periode tertentu. Sedangkan jurnal khusus adalah jurnal untuk mencatat transaksi yang dikelompokkan sesuai jenis transaksinya. Jurnal khusus biasanya digunakan untuk perusahaan dagang besar yang sering melakukan transaksi sejenis. Transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus akan dicatat dalam jurnal umum. Misalnya transaksi retur pembelian dan retur penjualan. Dengan demikian, jurnal yang digunakan dalam perusahaan dagang yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Pertama-tama membuat jurnal umum. Yang pertama yaitu membuat tabel seperti ini, di mana berdasarkan perusahaan dagang BMA pada tanggal 2 Desember 2019, PDBMA membeli perlengkapan secara tunai dari toko Abadi sebesar 750.000. Perlengkapan bertambah di debit sebesar 750.000 dan kas berkurang di kredit 750.000. Pada tanggal 5 Desember 2019, PDBMA membeli barang dagangan dari PT Cahaya sebesar 20 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Jika ada syarat pembayaran berarti dilakukan pembelian barang secara kredit. Di sini persediaan barang dagang sebesar 20 juta bertambah di debit 20 juta dan utang dagang bertambah di kredit 20 juta. Pada tanggal 5 Desember 2019, PDBMA membayar sewa toko untuk 3 bulan sebesar 1.200.000. Sewa dibayar di muka bertambah di debit sebesar 1.200.000 dan kas berkurang di kredit 1.200.000. Pada tanggal 7 Desember 2019,
PD BMA menjual tunai barang dagangan kepada toko Child senilai 5.500.000 dengan harga pokok penjualan 4 juta, di mana kas bertambah 5.500.000 ditaruh di debit dan penjualan bertambah di kredit sebesar 5.500.000. Harga pokok penjualan bertambah di debit 4 juta dan persediaan barang dagang berkurang di kredit 4 juta. Pada tanggal 12 Desember 2019, PD BMA menerima komisi penjualan sebesar 700.000. Kas bertambah di debit 700.000. Pendapatan komisi bertambah di kredit 700.000. Pada tanggal 13 PD BMA mengirimkan kembali kepada PT Cahaya atas sebagian barang yang dibeli karena rusak seharga 400.000. Di sini utang dagang sebesar 400.000 dimasukkan ke debit dan persediaan barang dagang berkurang 400.000 dimasukkan ke kredit. Pada tanggal 15, PD BMA membeli barang dagangan secara tunai sebesar 5 juta. Pada tanggal 15, persediaan barang dagang bertambah 5 juta di debit dan kas berkurang 5 juta di kredit. Pada tanggal 16, PD BMA menjual kepada toko Budi barang dagangan sebesar 21 juta. Harga pokok penjualan 19 juta dengan syarat 3/10 N/30. Kalau menjual barang kepada toko dengan syarat, berarti PD BMA ini membuat piutang kepada toko Budi, di mana tanggal 16 piutang dagang sebesar 21 juta ditambahkan di debit dan penjualan dimasukkan ke kredit sebesar 21 juta. Harga pokok penjualan 19 juta dimasukkan ke debit dan persediaan barang dagang berkurang di kredit 19 juta. Pada tanggal 18, Aisyah mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 5 juta. Kepentingan pribadi, uang perusahaan diambil untuk kepentingan pribadi disebut dengan prive Aisyah. Sebesar 5 juta bertambah di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 20, menjual kepada toko Cantika barang dagangan sebesar 10.500.000. Harga pokok penjualan 9 juta dengan syarat 3/10 N/30. Piutang dagang. Piutang berarti memberikan hutang. Berarti PD BMA memberikan hutang kepada Cantika. Hutang sebesar 10.500.000 dimasukkan ke debit dan penjualan dimasukkan ke kredit sebesar 10.500.000. Harga pokok penjualan sebesar 9 juta dimasukkan ke debit dan persediaan barang dagang berkurang di kredit sebesar 9 juta. Pada tanggal 20 juga PD BMA membayar kepada PO Kilat beban pengangkutan barang dagangan yang dibeli sebesar 600.000. Persediaan barang dagang sebesar 600.000 dimasukkan ke debit dan kas berkurang di kredit sebesar 600.000 karena melakukan pembayaran ya untuk PO Kilat ini. Tanggal 22 Desember 2019, PD BMA membeli secara kredit dari toko Mia peralatan kantor sebesar 10 juta rupiah. Syarat pembayaran 2/10 N/30. Tanggal 22 membeli peralatan kantor. Peralatan kantor sebesar 10 juta rupiah bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Ini belum ditulis kas. Dan untuk penulisan jurnal umum itu sendiri, debit letaknya lebih menjorok dan kredit letaknya lebih jauh dari awal mula garis penulisan debit. Jadi seperti ini, jadi bisa dibedain ya. Pada tanggal 23 Desember 2019,
PD BMA menerima dari toko Budi pelunasan faktur nomor 015. Faktur nomor 015 yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 16 Desember, yaitu di mana PD BMA memberikan piutang dagang kepada toko Budi sebesar 21 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N/30, di mana 3/10 N/30 yaitu 3% akan diberikan potongan jika PT Budi membayar kurang dari 10 hari. Nah, tanggal 16 ke 23 itu kan 7 hari, maka PT Budi mendapat potongan sebesar 3%. 21 juta dikurang 3%. Dikurang 3% yaitu 20.370.000 rupiah. Nah, kas masuk di PT BMA yaitu 20.370.000 rupiah dimasukkan ke debit, dan potongan penjualan sebesar 3% dari 21 juta yaitu 630.000 dimasukkan ke debit, dan piutang dagang dimasukkan ke kredit sebesar 21 juta. Pada tanggal 25 Desember 2019, PD BMA membayar beban listrik untuk bulan Desember sebesar 150.000. Beban listrik dimasukkan ke debit sebesar 150.000 dan kas berkurang di kredit 150.000. Dan tanggal 27 PD BMA menggaji karyawannya sebesar 3 juta. Beban gaji dimasukkan ke debit sebesar 3 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 3 juta. Dari transaksi per 31 Desember 2019 ini, maka dapat disimpulkan total debit dari PD BMA yaitu 136.800 dan total kredit PD BMA yaitu 136.800 juga. Jurnal khusus. Jurnal khusus dibedakan menjadi jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Jurnal pembelian yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian secara kredit, baik barang, dagangan maupun harta lainnya. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus untuk mencatat seluruh transaksi pembayaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Sebelum membuat jurnal khusus, alangkah lebih baiknya untuk mempermudah pekerjaan, kita memberikan tanda jurnal-jurnal pada soal. Misalnya pada tanggal 2 Desember. Membeli perlengkapan secara tunai dari toko abadi. Tunai berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas. Tanggal 5 Desember 2019, membeli barang dagangan dari PT Cahaya 20 juta dengan syarat pembayaran. Ada syarat pembayaran, maka syarat pembayaran yaitu berarti kredit, maka dimasukkan ke jurnal pembelian karena membeli barang. Pada tanggal 5 Desember, membayar sewa toko untuk 3 bulan. Sewa toko 3 bulan berarti di muka dong. Maka dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas karena tunai yang dibeli langsung kontan. Pada tanggal 7 Desember 2019, menjual tunai barang dagangan pada toko Cael senilai 5.500.000. Harga pokok penjualan 4 juta. Menjual tunai berarti karena menjual kan menerima kas tuh, maka mendapat uang dari si pembeli secara tunai. Jadi dimasukkan ke jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 12 Desember 2019, menerima komisi penjualan. Menerima komisi penjualan berarti dibayar secara kontan komisinya. Maka dimasukkan ke jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 13 Desember, mengirimkan kembali kepada PT Cahaya atas sebagian barang yang dibeli karena rusak, seharga 400.000. Kalau retur barang itu dimasukkan ke jurnal umum. Pada tanggal 15 Desember 2019, membeli barang dagangan secara tunai seharga 5 juta. Membeli berarti mengeluarkan uang, dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 16 Desember, menjual kepada toko Budi dagangan sebesar 21 juta. Harga pokok penjualan 19 juta dengan syarat 3/10 N/30. Sudah jelas ya, ada syarat penjualan. Berarti kalau ada syarat penjualan berarti
sistemnya kredit, di mana karena ini menjual berarti dimasukkan ke jurnal penjualan. Pada tanggal 18 Desember, Aisyah mengambil uang berarti dilakukan secara kontan, yaitu dengan dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 20 Desember 2019, menjual kepada toko Cantika barang dagangan sebesar 10.500.000. Harga pokok penjualan 9 juta. Syarat nih, ada syarat penjualan. Kalau ada syarat berarti kredit dimasukkan karena menjual dimasukkan ke jurnal penjualan. Pada tanggal 20 Desember membayar kepada PO Kilat beban pengangkutan barang dagang yang dibeli sebesar 600.000. Membayar kepada, berarti dia bayarnya kontan langsung, nggak pakai kredit, berarti dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 22 Desember 2019 membeli secara kredit dari toko Mia peralatan kantor sebesar 10 juta. Syarat pembayaran, berarti karena dia membeli ada syarat pembayarannya, dimasukkan ke jurnal pembelian. Pada tanggal 23 Desember 2019 menerima dari toko Budi pelunasan faktur nomor 015. 015 terjadi pada tanggal 16, faktur nomor 015. Tanggal 23 dia si Budi ini bayar nih ke perusahaan dagang BMA. Jadi berarti dimasukkan ke penerimaan kas karena kan utangnya udah dibayar. Nah, tanggal 25 Desember 2019 membayar beban listrik untuk bulan Desember sebesar 150.000. Beban listrik dibayar, berarti kan kontan tuh, nggak mungkin kredit ke PLN kan, berarti dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas. Tanggal 27 Desember terakhir membayar gaji karyawan 3 juta. Membayar gaji kan nggak mungkin kredit, apalagi cicil, berarti bayar gaji itu harus kontan kepada karyawannya, berarti dimasukin ke jurnal pengeluaran kas. Setelah kita kelompokkan berdasarkan soal, baru kita bisa membuat jurnal khusus. Yang pertama jurnal pembelian. Jangan lupa bikin tabel dulu seperti ini. Yang pertama, transaksi tanggal 5 Desember 2019. Keterangannya yaitu diisi dengan nama. Tempat kita membeli barang yaitu PT Cahaya. Syarat pembayarannya tadi seperti di soal 2/10 N/30. Ada ref, ini nggak usah diisi kalau nggak ada. Ada debit pembelian. Kita kan tadi membeli barang, pembeliannya yaitu 20 juta, dimasukkan ke debit. Dan di kredit utang dagang sebesar 20 juta. Pada tanggal 22 Desember, kita membeli barang di toko Mia secara kredit dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Membeli barangnya itu peralatan kantor, berarti masuknya ke serba-serbi. Peralatan kantor dengan harga 10 juta. Masuk ke kredit utang dagang 10 juta. Setelah itu kita jumlah. Debit pembelian ada 20 juta, debit di serba-serbi ada 10 juta, dan kredit utang dagang ada totalnya 30 juta. Dapat dari mana ya? Dari sini, pembelian 20 juta, serba-serbi peralatan kantor 10 juta, jumlah 10 juta. Kredit utang dagang 20 juta ditambah 10 juta sama dengan 30 juta. Yang kedua yaitu ada jurnal penjualan per 31 Desember 2019. Pada tanggal 16 Desember 2019, toko Budi membeli barang dari PD BMA dengan nomor faktur 015 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Piutang dagang, debit penjualan kredit sama dengan 21 juta. Pada tanggal 20 Desember 2019, keterangannya yaitu PD BMA menjual kepada toko Cantika dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Piutang dagang atau penjualan sebesar 10.500.000. Jadi total piutang dagangnya yaitu 21 juta ditambah 10.500.000 sama dengan 31.500.000. Bedanya sama jurnal pembelian sama penjualan. Kalau jurnal pembelian itu bisa kelihatan total utang kita, total kredit kita kepada perusahaan lain, karena kan kita membeli ya. Jadi total utang kita di perusahaan lain itu 30 juta. Sedangkan total piutang itu kan memberikan utang kepada orang lain.
Total piutang PD BMA ini ada 31.500.000. Nah, jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 7 Desember, toko Cael membeli barang dari PD BMA sebesar 5.500.000, maka dimasukkan ke kas dan penjualan sebesar 5.500.000. PD BMA menerima komisi pada tanggal 12 Desember sebesar 700.000, dimasukkan ke debit di kas sebesar 700.000. Pada tanggal 23 Desember, toko Budi membayar utang kepada PD BMA, di mana kas bertambah di debit 21 juta dan piutang bertambah di kredit 21 juta. Total kas yaitu 27.200.000. Total piutang yaitu 21 juta dan total penjualan 5.500.000. Ini turun aja ya guys. Tadinya ini ada coret-coret. Terus ini jurnal pengeluaran kas. Setelah kita kelompokkan tadi, kita udah tahu nih apa aja keterangan-keterangannya dari toko abadi, beban sewa, barang dagang, Aisyah, prive-nya Aisyah, PO kilat, beban listrik, beban gaji. Nah, di dalam jurnal pengeluaran kas ini terdapat tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Di dalam debit ada pembelian, utang dagang, serba-serbi. Terus di kredit ada kas, ada potongan pembelian. Nah, pada tanggal 2 Desember, toko abadi. Kita beli toko abadi sebesar 750.000, kasnya berkurang di kredit 750.000. Pada tanggal 5, kita membayar beban sewa. Kitanya itu PD BMA ya. Beban sewa sebesar 1.200.000, dimasukkan beban sewa itu ke serba-serbi sebesar 1.200.000 dan kredit di kas berkurang 1.200.000. Pada tanggal 15, barang dagang, kita melakukan pembelian barang dagang sebesar 5 juta dan kas berkurang sebesar 5 juta. Pada tanggal 18, prive Aisyah yang tadi 5 juta masuk ke serba-serbi karena prive dengan jumlah 5 juta dan kas berkurang 5 juta. PO kilat yang tadi pengangkutan barang. Nih, pengangkutan barang dimasukkan ke serba-serbi sebesar 600.000, kas berkurang sebesar 600.000. Beban listrik tanggal 25 Desember 2019 dimasukkan ke serba-serbi karena beban listrik sebesar 150.000 dan kas berkurang 150.000. Beban gaji dimasukkan ke serba-serbi sebesar 3 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 3 juta. Jadi total pembelian yaitu 5.750.000, total serba-serbi yaitu 9.950.000 dan total kas yaitu 15.700.000. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.